hingga orang yang meninggal dunia. Rumah sakit juga mempunyai kesan horor karena dilengkapi dengan ruang jenazah atau kamar mayat. Banyak kejadian yang membuat bulu kuduk kita merinding. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe channel aku ini. Tak heran tempat ini menjadi tempat yang menyeramkan kedua setelah kuburan, apalagi kalau sudah menjelang malam hari. Di Indonesia sendiri ada beberapa rumah sakit yang mendapat predikat paling horor karena terkenal dengan suasana angkernya. Cerita rumah sakit yang pertama. Rumah sakit Mardi Waluyo Blitar. Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1942. Sudah ada sejak zaman Belanda. Mardi Waluyo terkenal angker setelah ada kejadian ibu melahirkan yang dibantu dengan makhluk gaib. Besok paginya ketika suaminya menjenguk, suaminya kaget bukan main. Ia kaget mendapati istrinya dan anaknya berada di ruang jenazah atau kamar mayat bersama anaknya yang baru saja dilahirkan. Usut punya usut, ternyata suster dan tenaga medis yang membantu melahirkan adalah sosok-sosok dari dunia lain. Untungnya rumah sakit ini sudah dipindahkan di tempat yang baru, sehingga masyarakat tidak perlu takut lagi untuk dirawat di sini. Jika ada dari kalian yang tahu tentang keangkeran rumah sakit Mardi Waluyo, bisa komen di bawah. Next, Rumah Sakit Bandung Medical Center. Bandung Medical Center atau yang dikenal dengan BMC terletak di Jalan Hawasit nomor 1, Lebak Gede, Bandung. Menurut sang penjaga, Rohman, 58 tahun, rumah sakit ini dulunya adalah Rumah Sakit Sartika Asih sampai tahun 1995. Kemudian diteruskan oleh BMC di tahun 2020. Saat bangunannya beres ternyata tidak diresmikan. Mengenai alasannya, pria ini tidak tahu mengapa. Maka selama 17 tahun gedung ini dibiarkan terbengkalai tanpa alasan yang jelas. Saat memasuki bangunan akan terasa mencekam dan menakutkan. BMC ini banyak didatangi oleh orang-orang yang ingin uji nyali atau sekedar kepo untuk mengetahui ada apa di dalam sana. Seperti hal apes yang dialami oleh 5 pemuda pada tahun 2017. Merasa berani, 5 pemuda ini diajak main oleh sosok yang ada di dalam BMC. Dimulai dengan mereka mencium aroma bau busuk dan 3 orang melihat 2 sosok suster di lantai 1. Dan tak hanya itu, di lantai 2 terdapat suara ketukan, suara dengusan, nafas kencang, serta perempuan yang mengintip dari jendela. Kalau ada dari kalian yang pernah uji nyali di rumah sakit BMC, bisa komen di bawah. Next, Rumah Sakit Dharma Medika Tulung Agung. Kejadian ini adalah cerita nyata dari seorang pasien liver bernama Mawar. Mawar berumur 55 tahun. Karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan, Mawar dirawat di ruang VIP agar selalu bisa dipantau dan mendapatkan perawatan intensif. Dia bercerita yang merawat dia adalah suster tua. Mawar ingin mengucapkan terima kasih kepada suster yang merawatnya dini hari. Seisi rumah sakit, dokter dan suster lain terkejut karena
karena tidak ada suster tua yang dimaksud oleh Mawar. Belum lagi Mawar menceritakan suster ini selalu datang dari arah barat, yang di sana hanyalah dari kamar mayat. Jadi siapa yang merawat Mawar sebenarnya? Next, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah sakit yang terakhir adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau yang dikenal dengan RSCM yang terletak di Jakarta. Rumah sakit ini pertama kali dibangun pada tahun 1919. Usianya sudah sangat tua dan pastinya ada banyak kejadian yang terjadi di dalam rumah sakit ini. Di balik itu, bangsal rumah sakit RSCM terkenal sangat angker. Pernah ada kejadian nyata yang dialami seorang mahasiswa yang bernama Adi, nama samaran. Dan kejadian tersebut terjadi pada tahun 2008. Di tengah perjalanan dia dikejutkan oleh kecelakaan yang ternyata adalah teman kampusnya. Karena RSCM merupakan rumah sakit yang paling dekat dengan lokasi kecelakaan, terpaksa temannya dilarikan di sana. Karena keluarga korban masih di luar Pulau Jawa, maka Adilah yang merawat temannya ini. Pada waktu malam hari, Adi ingin mencari secangkir kopi. Ia diarahkan oleh seorang suster ke arah kantin. Tapi berhubung minim cahaya, Adi malah nyasar ke sebuah bangsal dan mengalami hal mengerikan di sana. Ia melihat sepotong kepala yang tersenyum dan menatapnya tajam. Ketika sudah ketakutan, Adi terjatuh. Untung ia bertemu dengan satpam, yang kemudian satpam itu bercerita bahwa tempat itu adalah instalasi bedah umum yang sudah tidak digunakan lagi. Mungkin dari kalian ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau mendengar cerita mistis dari RSCM. Bila ada, komen di bawah ya. Sampai ketemu lagi di cerita Ara berikutnya. Masih banyak cerita dan video yang lebih menakutkan lagi. Kalau kalian suka videonya, klik like-nya, komen bila ada masukan lain untuk cerita Ara. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya untuk notifikasi bila ada video aku yang baru. Jaga kesehatan, tetap produktif di rumah aja. Bye.